Kenapa tidak diganti aja menjadi negara Islam, negara khilafah formalistik? Nah saudara, kalau itu pertanyaannya gampang sekali, jawabnya balik. Katanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah, rahmat seluruh alam. Kenapa di alam ini tidak ada banyak yang tidak rahmat? Kok tidak cocok di alam? Apakah lalu Al-Qurannya mau diganti? Nah saya katakan, ini orang yang bertanya begini, ini tidak tahu bedanya antara dasolan dan dasein. Makosidusan itu adalah dasolan, di mana menjadi orientasi setiap kegiatan kita harus ke sana, harus ke sana. Bahwa di dasein ada misalnya pelanggaran, nah itu terjadi di mana-mana. Termasuk di Arab Saudi yang negara Islam pakai Al-Quran. Tidak ada kehidupan yang kayak Al-Quran betul di Arab Saudi. Kenapa? Diskusi bahasa Arab nih. Dalam bahasa Arab itu dengan seorang tokoh NU. Sini, sebenarnya sih katanya, orang Indonesia itu banyak salah loh. Kenapa? Menyebut ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam. Bukan. Bukan. Persaudaraan antar orang Islam itu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar anak bangsa itu ukhuwah watoniyah. Persaudaraan antar manusia itu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Bukan katanya. Apa? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang Islami. Bukan persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan. Karena kalau persaudaraan antar orang Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang berwatak Islam. Sehingga meskipun orang tidak Islam itu, kita perlakukan dengan baik karena dia manusia. Itu Islami namanya. Gini nih, tulisan di medsos ini. Rame ini. Di Indonesia itu, katanya, orang Islam itu mayoritas. Mayoritasnya orang Islam di Indonesia. Tetapi di Indonesia terjadi Islamofobi. Saya katakan tidak ada Islamofobi di Indonesia. Tidak ada. Apa coba? Orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, apa masuk orang Islam sudah bebas. Fobinya apa? Fobi itu kan artinya 3. 1, takut. Pemerintah takut terhadap orang Islam. Sebab itu dikepinggirkan, kebijakannya anti-Islam. Nggak ada nih pemerintah yang takut pada orang Islam. Malah pemerintahnya senang tuh nyatakan Islam, bawa sajadah, menteri bawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren. Nggak malu, nggak takut tuh ngaku Islam. Takut atau benci? Nggak ada yang benci. Orang Islam boleh kamu bersaing semua, hai orang Islam. Itu fobi. Atau orang Islamnya malu kayak dulu zaman-zaman Orde Baru itu. Manalah. Ya, itu agak fobi juga tuh. Orang Islam dulu kan kalau mau ngaku Islam itu enggak boleh maju loh dulu. Orang NU enggak bisa maju dulu. Enggak ngaku dulu zaman Orde Baru tuh kalau orang NU banyak profesornya di UGM, baru tahu saya kalau mereka orang NU tuh sesudah reformasi. Karena zaman Orde Baru enggak berani ngaku, ada fobi. Sekarang enggak ada fobi. Lalu ada yang nulis namanya Liu kok Lian Lau gitu, siapa gitu ya. Apa Anda yakin tidak ada fobi di Indonesia? Di Indonesia banyak fobi. Ditulislah contohnya sekarang kalau ada orang pakai cingkrang dibilang ke Arab-Araban. Kalau orang ngaji dibilang radikal. Kalau orang apa? Pakai cadar dibilang budaya Arab. Itu kan buktinya fobi. Saudara, yang mengatakan itu bukan pemerintah. Rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya. Dulu zaman Daud Yusuf itu memang orang dilarang pakai jilbab seperti gini. Resmi dilarang. Itu fobi namanya. Sekarang enggak, orang pakai. Bahkan polisi sendiri sekarang punya pakaian muslim. Masa dibilang fobi?
Dan kadang-kala orang Islam sendiri sosok tuh, wah kita harus Islam gini. Dia sendiri tidak konsisten. Misalnya begini ya, saudara. Itu dalam Al-Quran itu kan ada dalil tuh. Idza tadayantum bidainin fashidu jadaini wal yaktub bainakum katibum bilat. Kalau kamu berhutang piutang, maka harus ada 2 saksi dan harus ada penulis yang menulis hutang piutang itu. Itu bunyi Al-Quran. Tapi apakah Anda yang ada di sini itu kalau berhutang selalu ditulis dan harus selalu ada saksinya? Enggak kan? Enggak. Saya ketemu Pak Musa Asari, Pak Musa, pinjam uang dong, saya enggak punya uang. Nah, ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ang huda wa ba'dah. Hadirin sekalian, terutama yang terhormat Sohibul Bait Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Profesor Fathul Wahid, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Profesor Musa Asy'ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga 2010-2014, kemudian pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, mulai dari ketua dan para anggotanya, Pak Irfan Junaidi, pimpinan redaksi Republika, para guru besar, para undangan, LSM, perguruan tinggi se-Jogja, kemudian kawan-kawan semua yang tidak saya sebut satu persatu. Saudara, hari ini kita tentu, saya garis bawahi tadi, mari kita bersyukur bisa berkumpul di sini untuk dialog kebangsaan Imaji 1 abad Indonesia. 1 abad Indonesia itu adalah tahun 2045. Masih, ya kalau dari sekarang masih agak lama. Sekarang tahun 2022, kira-kira 23 tahun lagi kita akan menuju tahun 45. Apa imaji kita di tahun 2045 itu? Tentu kita akan menyatakan kalau 1 abad Indonesia itu tahun 2045 itu Indonesia sudah mencapai sosoknya yang dibayangkan ketika dulu 0 tahun, tepatnya tahun 1945 kita mendirikan negara. Negara kayak apa 100 tahun yang akan datang itu, atau kalau dihitung dari sekarang tahun 2045 itu Indonesia yang kita inginkan itu sudah seperti apa. Saudara sekalian, kalau mengacu pada acuan formal, ada 2 acuannya. Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan Indonesia masa depan itu adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu terdapat di pembukaan Undang Dasar alinea 2. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. 5 syarat resmi tertulis. Itu Indonesia masa depan. Sehingga
abad yang akan datang itu seperti apa. Saudara, resmi yang kedua, ada 2 peraturan presiden. Tahun 2010, ya, nomor 22, dan tahun 2016, Pak SBY yang buat, Pak Jokowi juga buat, tentang 1 abad Indonesia itu mau seperti apa. 1 abad Indonesia adalah Indonesia Emas. Program resmi dan sebutan resmi di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jadi pada tahun 2045 itu Indonesia harus sudah menjadi Indonesia Emas. Seperti apa Indonesia Emas itu? Ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tetapi di dalam Perpres itu disebutkan bersatu, maju, adil, makmur. Ada kata maju, kata merdekanya dilewatkan karena sudah merdeka. Tapi belum maju. Belum betul-betul bersatu. Belum betul-betul adil, belum makmur apalagi. Itu Indonesia tahun 2045. Nah, saudara sekalian, terjadi perdebatan. Saya ingin ulang-ulang terus ini. Terjadi perdebatan, apa betul Indonesia itu akan maju pada tahun 2045? Ya betul, karena sudah dihitung. Ya. Pemerintah sendiri di sini sudah menghitung apa yang akan terjadi tahun 2045 itu. Bahkan di dalam trajektori internasional itu besok akan negara-negara itu polarisasinya sudah bisa dipetakan trajektorinya. Apa kekuatan negara di tahun 2045 itu menurut studi-studi yang ilmiah itu nanti RRC, Amerika, India, Jepang atau Indonesia yang keempat. Studi seperti apa Indonesia tahun 2045 itu? Ya, pendapatan per kapita konon di dalam perhitungan itu sudah dihitung 23.900 US dollar per kapita di tahun 2045. Loh Pak, masa itu kan jauh lebih kecil dari Singapura? Ya, Singapurnya kecil negaranya, kita pembaginya besar. Karena kita punya 200, pada saat itu jumlah penduduk Indonesia akan sudah 306 juta jiwa. Sudah diproyeksikan. Seperti itu. Hitung-hitungannya, pengelolaan sumber daya alam kita di tingkat hilir begini, di tingkat hulu begini. Perguruan tinggi kita itu produktivitasnya segini, yang ahli kedokteran begini, pertanian begini, kehutanan begini, sudah dihitung tuh dari sekarang. Sehingga nanti akan menjadi Indonesia Emas. Sekarang kita sudah masuk G20. Masuk 20 negara besar. Besok akan masuk 5. Nah, saudara sekalian, ini akan terjadi manakala usaha-usaha kita itu dilakukan sungguh-sungguh. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, apa sudah musyawarah, apa sudah adil, apa sudah. Sama. Kalau pertanyaannya gitu, ya belum. Oleh sebab itu kita jalan. Karena ada yang ada tulisan begini di medsos. Tulisan begini, Pak Mahfud itu pernah ceramah di masjid. Dia mimpi katanya, ikut Pak Mahfud ceramah di masjid. Pak Mahfud berceramah tentang Islam di Indonesia, di mana Islam itu tidak perlu formal, tetapi cukup substansinya masuk. Substansi Islam itu apa? Substansi Islam itu adalah maqasidus syar'i,
tujuan syarak tentang didirikannya negara. Apa maqasidus syar'i mendirikan negara itu ada 5. Hifduddin, memelihara kebebasan beragama, itu sudah ada di Indonesia. Hifdul nafs, memelihara keamanan jiwa, sudah ada undang-undang, jangan sembarang membunuh, jangan sembarang merusak jiwa manusia, jangan sembarang mengganggu orang mau beribadah, itu hifduddin. Hifdul mal, menjaga harta warga negara, setiap orang sudah ada. Jangan mencuri kamu, negara akan turun tangan kamu mencuri. Kemudian ada hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Dididik orang, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan, sudah ada semua. Dan hifdzun nasab, menjaga kemurnian keturunan. Ada undang-undang perkawinan. Jadi maqasidus syar'i di Indonesia itu sudah ada. Lalu pertanyaan orang itu, betul tuh ceramahnya Pak Mahfud itu di masjid, tetapi kok tidak ada di dalam kenyataan hidup di dalam masyarakat? Apa masih cocok Indonesia itu memakai itu? Apa tidak diganti aja menjadi negara Islam, negara khilafah formalistik? Nah saudara, kalau itu pertanyaannya gampang sekali, jawabnya balik. Katanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah, rahmat seluruh alam. Kenapa di alam ini tidak ada banyak yang tidak rahmat? Kok tidak cocok di alam? Apakah lalu Al-Qurannya mau diganti? Nah saya katakan, ini orang yang bertanya begini, ini tidak tahu bedanya antara dasolan dan dasain. Maqasidus syar'i itu adalah dasolan, di mana menjadi orientasi setiap kegiatan kita, harus ke sana, harus ke sana. Bahwa di dasain ada misalnya pelanggaran, nah itu terjadi di mana-mana, termasuk di Arab Saudi yang negara Islam pakai Al-Quran. Tidak ada kehidupan yang kayak Al-Quran betul di Arab Saudi. Kenapa? Karena Al-Quran itu dasolan, kehidupan masyarakat itu dasain. Maka kita punya negara yang mengatur agar dasain itu selalu berdekatan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan dasolan. Nah, oleh sebab itu saudara, kita sekarang tidak perlu mempersoalkan ideologi lagi. Kata Pak Rektor tadi, Pancasila sebagai dasar ideologi negara itu anugerah pemersatu kita, tempat kita bekerja bersama bagi kaum muslimin secara islami, agar bukan Islam, islami. Maka namanya, kalau kata Pak Fatul, Indonesia itu namanya Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Bukan Al-Jami'ah Al-Islam, itu enggak. Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Indonesia. Ini universitas Islami sebenarnya. Islamiyah. Apa itu kata sifat? Kata sifat itu apa? Ya akhlak. Sehingga kalau sebenarnya ya, saya pernah diskusi bahasa Arab nih. Dalam bahasa Arab itu dengan seorang tokoh NU. Sini, sebenarnya sih katanya, orang Indonesia itu banyak salah loh. Kenapa? Menyebut ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam. Bukan. Persaudaraan antar orang Islam itu ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar anak bangsa itu ukhuwah watoniyah. Persaudaraan antar manusia itu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Bukan katanya. Apa? Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang islami. Bukan persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan. Karena kalau persaudaraan antar orang Islam itu namanya ukhuwah bainal muslimin. Kalau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang berwatak Islam, sehingga meskipun orang tidak Islam itu kita perlakukan dengan baik karena dia manusia. Itu Islami namanya. Kita dengan orang Hindu, kita
Tunjukkan kita punya persaudaraan Islamiyah yang bersifat Islam. Sifat-sifat keagungan Islam. Itulah Islami. Nggak harus menyebut ini undang-undang Islam tentang, nggak usah. Tapi undang-undang tentang lingkungan hidup yang Islami. Nggak usah disebut Islaminya, nggak usah disebut Islamnya, tapi Islami apa? Menjaga kemaslahatan. Begini, saudara, ada lagi yang mengatakan gini nih, tulisan di medsos nih, rame ini. Di Indonesia itu, katanya, orang Islam itu mayoritas. Mayoritasnya orang Islam di Indonesia. Tetapi di Indonesia terjadi Islamofobi. Saya katakan tidak ada Islamofobi di Indonesia. Tidak ada. Apa coba? Orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, apa maksud orang Islam sudah bebas. Fobinya apa? Fobi itu kan artinya 3. 1, takut. Pemerintah takut terhadap orang Islam. Sebab itu dikepinggirkan, kebijakannya anti-Islam. Nggak ada nih pemerintah yang takut pada orang Islam. Malah pemerintahnya senang tuh nyatakan Islam bawa sajadah. Menteri bawa sajadah, presiden ke masjid, presiden ke pesantren. Nggak malu, nggak takut tuh ngaku Islam. Takut atau benci? Nggak ada yang benci. Orang Islam boleh kamu bersaing semua, hai orang Islam. Itu fobi. Atau orang Islamnya malu kayak dulu zaman-zaman Orde Baru itu. Manalah. Ya, itu agak fobi juga tuh. Orang Islam dulu kan kalau mau ngaku Islam itu nggak boleh maju loh dulu. Orang NU nggak bisa maju dulu. Nggak ngaku dulu zaman Orde Baru tuh kalau orang NU banyak profesor nih di UGM. Baru tahu saya kalau mereka orang NU itu sesudah reformasi. Karena zaman Orde Baru nggak berani ngaku. Ada fobi. Sekarang enggak. Nggak ada fobi. Lalu ada yang nulis. Namanya Liu kok Lian Lau gitu siapa gitu ya. Apa Anda yakin tidak ada fobi di Indonesia? Di Indonesia banyak fobi. Ditulislah contohnya. Contohnya sekarang kalau ada orang pakai cingkrang, dibilang ke Arab-Araban. Kalau orang ngaji, dibilang radikal. Kalau orang apa? Pakai cadar, dibilang budaya Arab. Itu kan buktinya fobi. Ya, saudara, yang mengatakan itu bukan pemerintah. Rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya. Bukan Islamofobi. Yang mengatakan itu Abu Janda bilang kayak ini lalu dibilang Islamofobi. Dia yang fobi. Pemerintah kan tidak. Pemerintah kan tidak. Kalau hanya orang mengatakan, kamu kok bercadar? Itu ke Arab-Araban lalu dibilang fobi. Loh, yang bilang bukan pemerintah, bukan kebijakan negara. Dulu, zaman Daud Yusuf itu memang orang dilarang pakai jilbab seperti gini. Resmi dilarang. Itu fobi namanya. Sekarang enggak, orang pakai. Bahkan polisi sendiri sekarang punya pakaian muslim. Masa dibilang fobi? Nah, kalau hanya ada orang rakyat terhadap rakyat lain bilang begitu, di Indonesia ini banyak Hindu fobi juga. Itu orang beribadah gitu, nyembah-nyembah gini, lalu ditendang gitu, kan fobi Hindu itu. Iya kan? Kalau hanya karena orang mengatakan jangan berhijab, jangan ekstrim, jangan itu lalu dibilang fobi. Bukan fobi dalam arti ilmu pemerintahan dan ilmu politik tadi. Tidak ada fobi kalau pemerintah. Saudara, sekarang orang sudah boleh bersaing. Itulah sebabnya ya. Kalau orang biasa tuh di kampung-kampung, kamu tuh jangan dekat-dekat gereja, dosa. Itu fobi kan? Tapi kan bukan pemerintah ngatakan itu. Nah, rakyat, pemerintah mengaturin, itu tuh sering datang itu apa? Romo Mangun bangun di Kalijode. Itu kristenisasi, itu kan fobi kan? Jadi yang benar aja. Wah, di pemerintah sekarang fobi enggak.
Indonesia ini sedang kita bangun dengan, kalau bagi umat Islam ini tadi, al-Islamiyah, Islami, Islam sebagai nilai-nilai keluhuran, Islam yang terbuka, Islam yang kosmopolit, kesewargaan, menganggap orang yang lain sama, tapi urusan ibadah ya saya sendiri, Anda sendiri. Yang urusan-urusan keperdataan itu silakan, kalau Anda mau ikut hukum ini boleh kan, perdata itu sejak dulu. Misalnya hukum perkawinan, itu Anda ikut Islam aja. Hukum waris, wakaf, jual beli, bahkan saya kemarin kan protes itu, ketika Zaim Ukhrawi itu menjual pakai dinar, lalu dibilang itu radikal. Lah apanya radikal? Kita pakai dolar enggak apa-apa. Kok ditangkap, saya bilang. Kenapa? Pakai dinar itu karena biasa. Itu hukum perdata. Hukum perdata itu asasnya adalah asas kesukarelaan, asas konsensual. Kalau Anda mau itu, lakukan, itu sah. Hukum perdata. Dan kadang-kala orang Islam sendiri sok-sok tuh. Wah, kita harus Islam gini. Dia sendiri tidak konsisten. Misalnya begini ya. Saudara, itu dalam Al-Quran itu kan ada dalil tuh. Idza tadayantum bidainin fashidu yadaini wal yaktub bainakum katibum bilat. Kalau kamu berhutang piutang, maka harus ada 2 saksi dan harus ada penulis yang menulis hutang piutang itu. Itu bunyi Al-Quran. Tapi apakah Anda yang ada di sini itu kalau berhutang selalu ditulis dan harus selalu ada saksinya? Enggak kan? Enggak. Saya ketemu Pak Musa Asari, Pak Musa, pinjam uang dong, saya enggak punya uang. Ini. Selesai. Enggak ada saksinya, 2, enggak ada yang nulis. Padahal kata Al-Quran tulis. Lah kok bisa begitu? Karena itu hukum perdata, boleh. Sama. Dengan orang jual pakai dinar, pakai rial, ini silahkan aja. Tukar berapa nilainya gitu, sehingga sekarang dilepas. Memang nggak ada tuh orang secara hukum gimana sih orang begitu mau dianggap radikal, orang pakai cingkrang kok mau dianggap radikal? Enggak, itu kan yang bilang yang di bawah. Kalau kita enggak juga, kalau pemerintah enggak, oknum mungkin ada tapi oknum yang lain bilang tidak, berarti tidak ada kebijakan resmi itu ya, mengatakan nuding radikal dan sebagainya. Enggak. Jadi saudara sekalian, di negara Indonesia ini sudah dibangun oleh para pendiri negara, ini melalui perdebatan yang panjang, sehingga sampai ini menjadi negara mitsaqon ghalidho, negara perjanjian luhur. Oleh sebab itu kalau mau imaji 1 abad Indonesia, mari kita bangun negara ini sebagai negara yang bersatu di dalam tadi Pak Rektor, bersatu di dalam keberbedaan. Kita berbeda tapi bersatu untuk tujuan yang sama. Itulah kemudian yang disebut geopolitik. Indonesia itu adalah satu kelompok masyarakat di wilayah tertentu dengan orang-orang tertentu yang bermacam-macam tapi tujuannya sama, dikendalikan dengan kehidupan kesewargaan yang sama. Beda-beda. Sama. Dengan ketika Nabi Muhammad itu mendirikan negara, enggak bilang negara Islam. Membangun negara Madinah, negara berkeadaban. Oleh sebab itu Piagam Madinah yang mendirikan negara Madinah itu, coba bandingkan dengan bunyi proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bangsa bersatu. Ya penganut agamanya beda-beda, sukunya 1.300, bahasa daerahnya 760, bersatu di sini. Kami bangsa Indonesia. Piagam Madinah sama, saudara. Coba nih bunyi Piagam Madinah itu. Hadza kitab
min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu bisa ketetapan, bisa keputusan, bisa tulisan, bisa instruksi, bisa proklamasi. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisy wa Yasrib wa man tabi'ahum. Orang mukmin Islam, orang Quraisy, orang Yasrib, wa man tabi'ahum, dan pengikutnya yang berbeda-beda agama, berbeda suku itu, falahi qobihim, dengan ini menyatakan bersatu. Ini Muhammad proklamasi ini. Sahih. Semua orang yang hafal Piagam Madinah begitu bunyinya. Artinya itu bukan karangan. Wajah ada mahum, dan akan berjuang sebagai sebuah geopolitik. Sama. Bersatu kita. Wa annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Dan mereka ini, orang-orang Madinah ini yang didirikan oleh Nabi Muhammad ini adalah sebuah umat yang satu di tengah-tengah kelompok-kelompok manusia yang juga punya umat-umatnya sendiri, bangsa-bangsanya sendiri. Inilah geopolitik kita Indonesia. Nah, saudara-saudara kalian, mari kita menuju Indonesia ini dengan kebersatuan, cara memahami seperti itu. Tidak usah lagi bertengkar-tengkar urusan perbedaan agama, jauh ini, jauh itu. Anda punya keyakinan itu urusan privat, keperdataan, lakukan ritual-ritual. Itu kenapa orang kok kerja haji kok ngelempar itu, kenapa keliling itu ritual, itu urusan Anda. Sama dengan orang ke gereja begini-begini, itu urusan dia. Orang bawa bunga lalu nyembah beribadah di depan patung, ya urusan dia, privat. Tapi kita bersatu di dalam sebuah Indonesia sebagai satu kelompok realitas geopolitik sendiri di negeri ini dengan berbagai filosofinya. Nah, saudara sekalian, demikianlah sekedar pengantar dari saya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta lindungan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, serta terus memberikan kita kekuatan untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara. Tugas kita ke depan untuk menuju Indonesia Emas itu tadi bersatu nomor satu, lalu program pilar-pilar programnya itu kalau di dalam Perpres itu, satu, pembangunan manusia kita nih, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu kita tidak akan menuju Indonesia Emas, Imaji 100 tahun itu. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi dari dua tokoh kita, dari Nahdlatul Ulama, ketua umumnya sendiri langsung, adapun dari Muhammadiyah Profesor Musa Asyari, mantan Rektor UIN, yang tentu kapasitasnya tidak kita ragukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.